Buku Seros dan Batozar, karya Terelie, serial Bumi, seri 4,5. Jadi ini sebaiknya dibaca setelah membaca buku keempat sebelum membaca buku kelima. Episode pertama. Pagi hari pukul 7.30, suara lantang panggilan menaiki pesawat terdengar di langit-langit bandara. Aku segera memasukkan buku ke tas ranselku, memastikan tidak ada yang tertinggal, menyiapkan boarding pass pesawat, lalu beranjak berdiri. Juga Sally, sahabatku itu menyusul di belakangku. Kami segera berbaris rapi menuju Garbarata. Ada sekitar 40 orang murid sekolahku yang mengular di pintu pemeriksaan terakhir. Kami mengenakan seragam sekolah, jaket berwarna merah marun dengan logo sekolah. Bu Ati, guru sejarah kelas 11, memimpin rombongan. Dia berkali-kali memeriksa agar tidak ada yang tertinggal. Wajahnya terlihat serius. Dia tidak segan memperingatkan murid jika ada yang bermain-main. Berapa jam penerbangannya? Ali basa-basi bertanya kepada petugas yang memeriksa boarding pass. 3 jam. Petugas tersenyum. Ali menghembuskan nafas perlahan. Have a nice flight. Petugas mengembalikan boarding pass milik Ali. Aku tahu apa maksud wajah kusut Ali. Dia tidak suka berada di perut pesawat selama 3 jam. Kita bisa tiba di kota itu hanya dalam waktu 15 menit naik Ili. Begitu Ali bilang sebelumnya saat kami bersama-sama berangkat menuju bandara diantar oleh Mama Sally. Kita tidak bisa naik Ili, Ali, Sally mengingatkan. Ini studi tour, kita harus ikut rombongan bersama-sama dengan yang lain. Ya, itu akan membosankan sekali. Ali mengeluarkan suara puh pelan. Di penghujung kelas 11, kami diwajibkan mengikuti karya wisata keluar kota oleh sekolah. Ada beberapa pilihan karya wisata di sekolah kami. Ada yang hanya di sekitar kota, cukup mengendarai bis. Perjalanan darat, ada yang jauh di kota lain, harus naik pesawat. Orang tua Sally mendaftarkan Sally mengikuti program mengunjungi tempat bersejarah ternama di luar kota. Mama Sally yang memiliki klinik dokter tidak kesulitan membayar program itu meski mahal. Ali juga ikut mendaftar program yang sama. Keluarga Ali yang super kaya raya lebih tidak kesulitan membayarnya. Aku juga ikut bersama mereka, meski itu harus membobol tabunganku. Tidak mengapa, tabungan itu memang untuk studi tour. Setidaknya aku tetap bersama mereka. Apa yang akan kita lakukan selama 3 jam di dalam pesawat? Ali mengeluh berjalan di lorong Garbarata. Kita pernah berjam-jam di dalam kapsul Ili, melintasi lorong-lorong kuno. 3 jam di pesawat tidak akan masalah, jawabku. Ya, tapi di kapsul Ili aku bisa melakukan banyak hal. Membaca tabung ensiklopedia kota Zaramas misalnya. Melakukan percobaan teknologi klan bintang, atau kamu mengizinkanku mengaktifkan proyeksi transparan yang bisa dilipat, diperbesar, diperkecil di dalam pesawat. Ra, mungkin pramugari mengizinkannya. Itu kan bukan ponsel. Tidak memerlukan koneksi komunikasi, tidak akan mengganggu penerbangan. Aku melotot, Ali jelas tahu jawabannya. Itu terlarang. Si biang kerok ini sepertinya lupa. Dia sendiri yang memutuskan untuk ikut program ini secara sukarela. Tidak ada yang memaksanya. Kenapa sekarang dia banyak mengeluh? Apa serunya mengunjungi tempat bersejarah? Ali tetap bersungut-sungut melangkah melewati lorong pesawat. Itu hanya situs kuno. Apa yang bisa dilihat dari bangunan tua? Dan hei, mereka akan menyuruh kita membuat laporan perjalanan tentang sejarah bangunan itu. Siapa pembuatnya, kapan dibangunnya, aku benci membuat laporan seperti itu. Seharusnya Sally memilih program lain, mengunjungi kebun stroberi atau peternakan domba lebih menarik. Sally menyikut Ali, menyuruhnya diam dan segera mencari kursi. Kami terus berjalan ke belakang pesawat. Tiba di pertengahan lorong,
dan menemukan nomor kursi yang dicetak di boarding pass. Kami duduk berjejer, bertiga berdekatan. Ali memilih duduk di dekat jendela. Aku duduk di pinggir, Sally duduk di tengah. Aku dan Sally memasang sabuk pengaman sambil memperhatikan murid lain mencari kursi masing-masing. Ali sudah mencet-mencet tombol di layar kursi, mencoba mencari tontonan menarik. 15 menit proses boarding. Penumpang sepertinya telah masuk semua. Pramugari menutup pintu pesawat. Tidak ada yang seru. Ali berseru pelan, menyerah memencet-mencet layar televisi. Lebih baik aku tidur saja. Tolong bangunkan jika kita sudah tiba ya, Sel. Sally mengangguk. Ali memasang benda berbentuk kacamata hitam di wajahnya. Lalu melambaikan tangan. Dalam sekejap, dia sudah tertidur nyenyak. Aku dan Sally saling tatap. Secepat itukah? Itu pasti kacamata dengan teknologi dunia paralel membuat pemakainya segera tertidur. Ali yang jenius selalu membawa benda-benda eksperimennya. Tetapi baguslah, dengan Ali tidur, kami tidak harus menanggapi keluhan dan omelannya. Permen. Pramugari melewati kursi kami mengulurkan nampan kecil berisi permen. Aku menggeleng sopan. Sally juga menggeleng. Sejak kecil, ia dilarang oleh ibunya makan permen. Pramugari tersenyum pindah ke kursi lain. Pesawat itu penuh. Teman-teman sekolahku ramai bercakap-cakap menunggu pesawat siap berangkat. Layar televisi mulai memutar peragaan petunjuk alat-alat keselamatan pesawat. Ali mendengkur keras sekali. Aku dan Sally kembali saling tatap. Bahkan saat tidur pun Ali tetap menyebalkan. Dia seharusnya membuat alat yang bisa menghilangkan dengkurannya saat tidur. Sally gemas, hendak memencet hidung Ali. Menyuruhnya diam. Aku tertawa. Sebaiknya jangan, Sally, biarkan saja dia tidur. Ya, kamu sih enak duduk di pinggir, ah. Sally menatap sebal. Aku nih, duduk di sebelah dia, jadi keberisikan. Sementara itu, pesawat mulai bergerak menuju runway. Here we go. Aku menatap langit-langit pesawat. Setelah beberapa minggu pulang dari Klan Bulan, mencegah pasak bumi diruntuhkan oleh sekretaris Dewan Kota Zaramas, kami bertiga akhirnya melakukan petualangan berikutnya bersama-sama. Dengan perjalanan dunia paralel menuju Klan Bulan, Klan Matahari atau Klan Bintang yang ada di perut bumi. Ini hanya karya wisata ke tempat bersejarah yang amat terkenal itu. Tapi tetap saja ini sebuah petualangan sekaligus liburan. Mungkin akan menyenangkan, yang pasti tidak akan ada masalah di tempat bersejarah yang kami kunjungi. Tidak akan ada si tanpa mahkota di sana. Aku tersenyum, tapi Sally tampaknya masih kesal. Ali sekarang malah menyandarkan kepalanya sembarangan. Aku benar-benar keliru, terlanjur senang. Aku sama sekali tidak menduga. Beberapa jam lagi kami justru bertemu dengan sebuah misteri lain dari dunia paralel. Bukan di klan-klan dunia paralel itu, tapi di sini, di bumi, di klan kami sendiri. Kita lanjutkan episode kedua. Pesawat yang kami tumpangi mendarat mulus di kota tujuan. 2 bis pariwisata telah terparkir rapi menunggu kami di lobi kedatangan. Murid-murid berbaris rapi pindah ke bus tersebut. 15 menit setelah tidak ada yang tertinggal, bus pariwisata meluncur menuju lokasi. Matahari cerah, masih pukul 10 pagi, cuaca yang baik untuk berwisata. Kami tiba di halaman situs kuno itu setengah jam kemudian. Murid-murid turun dari bis. Seruan dan celetukan antusias terdengar saat kami mendongak menatap bangunan kuno yang megah. Kami segera menukar tiket masuk melintasi pintu pemeriksaan. Perhatikan anak-anak, Bu Ati berseru memegang toa. Suaranya terdengar lantang. Kita sekarang persis berada di anak tangga pertama bangunan kuno yang berusia hampir 2000 tahun ini. Di salah satu bangunan paling bersejarah planet ini. Murid sekolah kami memperhatikan dengan seksama. Aku dan Sally berdiri berseberangan, turut memperhatikan. Hanya Ali yang tetap bersungut-sungut, menutup kepalanya dengan jaket merah marun. Tampak jelas dia tidak tertarik dengan penjelasan Bu Ati. Menurut penelitian arkeolog, berdasarkan catatan-catatan lama, bangunan ini mulai didirikan pada awal-awal Masehi. Bayangkan,
2000 tahun lalu, saat situs kuno ini selesai dibangun, ribuan orang berkumpul di sini, di tempat kita berdiri. Mereka berduyun-duyun datang dari seluruh penjuru negeri untuk merayakannya. Keluarga raja-raja dan bangsawan datang menunggangi gajah, prajurit dan kesatria menunggang kuda. Rakyat jelata memenuhi sekitar kita di tahun-tahun itu. Untuk ukuran zaman tersebut, bangunan ini sangat megah. Sungguh ajaib membayangkan manusia bisa membangun konstruksi sebesar dan serumit ini. Bahkan setelah ribuan tahun berlalu, bangunan ini tetap membuat kagum jutaan turis yang datang. Bu Ati menjelaskan, kami tidak menggunakan pemandu wisata. Bu Ati guru sejarah yang andal. Dia lebih dari memadai untuk menjadi seorang pemandu wisata. Bahkan, tadi di pintu pemeriksaan petugas di kompleks situs kuno ini sempat menemui rombongan menjabat tangan Bu Ati sambil berkata, "Kalian harus tahu anak-anak, dulu waktu saya SMA, guru sejarah saya ya Bu Ati ini, tidak ada pemandu di sini yang bisa menandingi pengetahuannya tentang sejarah bangunan kuno ini. Saya terinspirasi menjadi arkeolog ya gara-gara beliau." Petugas itu tertawa lebar. Murid-murid ikut tertawa antusias mengamati bangunan kuno. Mereka mengeluarkan bolpen dan notes. Hanya Ali yang sepertinya tidak peduli menguap lebar. Ali memang pengecualian, termasuk salah satu keajaiban dunia. Perhatikan anak-anak, bangunan ini terdiri atas 7 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Bu Ati menunjuk dan kami mulai melangkah menaiki bangunan kuno itu perlahan-lahan. Dindingnya dihiasi kurang lebih 3000 panel relief dan 1000 arca. Bangunan utama yang berbentuk setengah bola terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Bangunan utama itu dikelilingi 3 barisan melingkar 81 bangunan kecil yang berbentuk setengah bola juga. Semua bangunan itu diletakkan sesuai posisinya, akurat dan presisi. Sungguh bentuk arsitektur yang rapi dan tentu saja mengagumkan. Yang Ali, Sally tiba-tiba menoleh dan berseru. Aku ikut menoleh, astaga. Ali bukan hanya tidak memperhatikan penjelasan Bu Ati. Dia mendadak keluar dari rombongan, berbelok ke balik salah satu bangunan setengah bola. Ali, aku mendesis, berusaha menurunkan volume suara agar tidak mencolok. Aku dan Sally segera mengejarnya. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku setelah tiba di sebelahnya. Ali menggeleng. Dia menunjuk benda mungil di tangannya. Wajahnya terlihat serius. Miss Helena melarang kita menggunakan teknologi klan lain secara terbuka, Ali. Aku benar-benar marah. Bagaimana mungkin Ali justru dengan santai memegang proyeksi transparan di tangannya? Bagaimana jika ada murid lain yang melihatnya? Ini penting sekali, Ra. Ali memotongku lebih dahulu. Itu benda apa? Sally menatap tangan Ali. Ini sensor dunia paralel yang aku buat. Sensor? Itu bisa kujelaskan nanti-nanti, Sally. Yang mendesak sekarang ada sensor ini. Yang mendesak sekarang adalah sensor ini menangkap aktivitas dunia paralel di sekitar kita. Aku terdiam. Aktivitas dunia paralel ada di sini. Sally refleks menutup mulutnya. Kamu tidak bergurau kan? Aku memastikan sesekali menoleh ke sekitar. Rombongan sekolah kami sudah 2 meter meninggalkan kami. Mereka tidak menyadarinya karena kami berada di balik bangunan setengah bola. Tidak ada turis lain di dekat kami. Aku juga menoleh untuk memastikan tidak ada tamu atau siapapun yang mendadak muncul. Tatap wajahku, Ra. Ali terlihat tersinggung. Apa aku terlihat bergurau? Itu benar. Ali serius sekali. Benda di tangan Ali mulai bergetar. Proyeksi itu mengeluarkan cahaya merah. Sensor ini mendesing kencang. Skala 10, apapun yang dia deteksi, itu kekuatan yang sangat besar. Aku tidak pernah melihat sebelumnya. Apakah itu pasukan dari dunia lain? Tanya Sally. Ali menggeleng. Kekuatan mereka tidak akan lebih dari skala 5. Ini bahkan lebih kuat dibanding Tamus atau robot Z.
Apakah itu si tanpa mahkota? Suara Sally mencicir gentar. Aku tidak tahu. Ali menoleh ke sekitar. Bangunan tua ini, aku sepertinya terlalu menyepelekannya. Ada sesuatu di dalamnya. Dan itu bukan dari klan bulan, melainkan datang dari dunia paralel. Aku dan Sally terdiam, lengang, menggantung sejenak. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana jika itu si tanpa mahkota yang mendadak muncul kemudian menyerang kami? Di tengah ramainya para turis disaksikan ribuan orang. Tapi itu tidak masuk akal. Sejak si tanpa mahkota bebas dari penjara bayangan di bawah bayangan, kami belum pernah mendengar kabar beritanya. Dia menghilang begitu saja bersama Tamus dan Falataratana keempat. Si tanpa mahkota juga tidak akan ceroboh membuka rahasia dunia paralel di klan bumi. Jika dia mau, sejak 2000 tahun lalu sebelum terpenjara, dia bisa melakukannya. Jadi apa yang ditangkap oleh sensor di tangan Ali? Ali bilang itu kekuatan yang amat besar. Kita harus memeriksanya, Ali berkata sungguh-sungguh. Duh, Sally langsung menggeleng tidak setuju. Kita harus tahu itu apa, Sally. Jangan mencari masalah baru, Ali. Sally menggeleng kencang. Kita sedang studi tour, ada ribuan orang di sini. Dan bisa saja alatmu ini rusak. Enak saja, alatku ini tidak pernah rusak. Perhitunganku selalu akurat. Sally menggeleng lagi. Kamu pernah salah menghitung 6 titik pasak di klan bintang, bukan? Mungkin saja alatmu ini juga keliru. Itu berbeda, Sally. Saat itu kita memang hanya menebak. Tapi kali ini sensurku tidak keliru. Sesuatu itu ada di perut bangunan kuno tempat kita berdiri sekarang. Ada lorong-lorong seperti lorong kuno menuju klan bintang di sana. Kita harus memeriksanya. Proyektor transparan kecil di tangan Ali terus mendesing kencang. Aku menoleh lagi. Bu Ati dan rombongan sudah 10 meter dari kami. Semakin jauh. Tapi bagaimana kita akan masuk ke sana? Di tengah keramaian orang. Sally menyebut masalah baru. Ali menjawab mantap. Kita lanjutkan ke episode ketiga ya teman-teman.